Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Bintang. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pola bilangan yang ada di video sebelumnya. Langsung ke contoh-contohnya ya. Perhatikan pola bilangan berikut. Ada 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Bisakah kalian menentukan 3 bilangan berikutnya? Coba amati. Bilangan ketiga itu diperoleh dari jumlah bilangan ke-1 ya, ke-1 dan ke-2. Nah, 0 tambah 1 itu kan 1, itulah bilangan ketiga. Bilangan keempat itu diperoleh dari bilangan kedua dan ketiga. Lihat bilangan keduanya ada 1, bilangan ketiganya ada 1. 1 tambah 1 sama dengan 2, itulah bilangan keempat. Nah, bilangan kelima diperoleh dari bilangan ketiga dan keempat. Coba perhatikan bilangan kelimanya, berapa di situ? Iya, 3. Ya kan? 3 itu berasal dari penjumlahan bilangan ketiga dan keempat. Bilangan ketiganya ada ya 1 dan bilangan keempatnya ada 2. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Itulah dia bilangan kelima. Nah, itulah yang akan berlaku terus, seterusnya. Jadi, melihat polanya ini, kita dapat menentukan 3 bilangan berikutnya. Apa aja bilangan berikutnya? Tinggal tambahkan aja. Habis 21 itu ya tambahkan aja 13 tambah 21, dapatlah 34. 21 tambah 34, dapatlah 55. Dan 55 tambah 34, dapatlah 89. Nah, bilangan-bilangan dengan pola seperti ini biasa disebut dengan barisan Fibonacci. Mari kita lanjut kedua. Nah, tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Untuk menentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100 ini, nggak perlulah kamu kalikan 3-nya itu sebanyak 100 kali. Kebanyakan, kelamaan, butuh waktu lama. Jadi bagaimana caranya? Ya, kamu cukup mengamati pola yang ada pada tabel itu. Perhatikan barisan pertamanya. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Itu berarti satuannya 3. 3 pangkat 2, 9. Satuannya 9. 3 pangkat 3, 27. Satuannya 7. 3 pangkat 4, 81. Satuannya 1. 3 pangkat 5, 243. Satuannya 3. 3 pangkat 6, 729. Satuannya 9. 3 pangkat 7, 2187. Satuannya 7. Nah, di situ kita bisa lihat ada pengulangan. Pengulangannya itu setiap 4 kali. Mulailah kita bikin, misalkan ada 3 pangkat 0, berarti 1 ya. Maka pengulangan dia terus. Kalau enggak 1, 3, 9, 7. Itu terus berulang-ulang. 1, 3, 9, 7. 1, 3, 9, 7. Jadi dengan pola 1, 3, 9, 7 itu, dapatlah kita membuat seperti ini. Dengan mengamatinya kan, mengamati angka satuan pada bilangan yang lebih kecil, terlihat bahwa pola angkanya tadi yang Ibu bilang ya, 3971 atau 1397. Nah, bergantianlah itu terus-menerus, 3971. Terus-meneruslah itu. Jadi kalau kita lihat, angka satuan pada pangkat 1 sama dengan yang satuan yang pangkat 5. Pangkat 2 itu sama dengan yang pangkat 6. Pangkat 3 sama dengan pangkat 7. Gitulah seterusnya. Jadi kalau kita bikin, kita susun, polanya itu bisa bentuk kayak gini. Nih, dengan memperhatikan pola tersebut, kita bisa menentukan pangkat ketika angka satuan sama sebagai berikut, gitu ya. Nah, apa ini? Nah, 1, 5, 9, 13 itu habis dibagi 4. 1, 5, 9, 13 habis dibagi 4. Sisa pembagiannya itu 1, 2, 6, 10, 14 itu dibagi 4, bersisa pembagiannya 2. 3, 7, 11, dan 15 itu sisa pembagian 4-nya itu
3, 4, 8, 12, dan 16. Sisa pembagiannya itu ada 0. Atau memang habis benar-benar dibagi. Kenapa dia dibagi dengan 4, Bu? Karena tadi polanya itu ada 4. Apa aja polanya tadi yang 4 itu? Ada 3, 9, 7, 1. Dengan pola yang 4 inilah maka angka-angkanya, pangkat-pangkatnya itu semua dibagikan dengan 4. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 itu dibagikan dengan 4. Mana bersisa? Sisanya itulah yang merupakan angka satuannya. Nah, dengan melihat pola-pola seperti itu, kita jadi tahu ada keterkaitan rupanya antara pangkat bilangan dengan angka satuan yang dihasilkan. Jadi dari pola yang tadi itu kita bisa langsung menentukan kan bahwa yang diminta itu 3 pangkat 100. Jadi 100 itu bila dibagikan dengan 4 itu habis dan bersisa 1. Karena itu angka satuan pada 3 pangkat 100 adalah 1. Ingat ya, 100 bagi 4, kau bagikanlah berapa sisanya. Tapi angka satuannya adalah 1. Itu tugasmu ya. Oke, mari kita lihat contoh-contoh berikutnya. Ini dia. Pada banyaknya kotak pada pola ke-10 adalah, perhatikan polanya. Yang pertama itu pola satunya ada 1 kotak. Pola 2-nya ada 4 kotak. Pola 3-nya ada 9 kotak. Nah, pada gambar itu membentuk gambar persegi atau disebut dengan pola persegi. Itu artinya kita akan mencari dengan menggunakan rumus pola persegi. Ada di video yang kemarin rumus pola persegi, yaitu UN sama dengan N pangkat 2. Yang diminta adalah pola ke-10, berarti N-nya diganti menjadi 10. Maka U10 sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan 100. Jadi pola ke-10 memiliki 100 kotak. Berikutnya, nomor 2. Banyaknya kotak pada pola ke-12 adalah, lihat dulu polanya. Di sini pola pertama itu 1 kotak. Pola kedua itu ada 3 kotak. Pola keempat ada berapa kotak? Iya, ada 6 kotak. Nah, pada gambar tersebut kita bisa melihat bahwa pola-pola yang terbentuk itu adalah pola segitiga. Itu artinya kita akan mencari dengan menggunakan rumus pola segitiga. Ada di bukumu atau ada di videomu yang sebelumnya, ada di modul yang sebelumnya. Ini dia, UN sama dengan N per 2 kali N tambah 1. Atau UN sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Nah, yang diminta adalah pola ke-12. Berarti setiap N kau ganti menjadi 12. Perhatikanlah perhitungannya di situ. Hasilnya, pola ke-12 akan memiliki 78 kotak. Contoh berikutnya. Di sini dia. Banyaknya garis atau batang korek api pada pola ke-9 adalah, lihat pola pertama. Pola pertama ada berapa garis hitam itu? 1, 2, 3. Pola kedua ada berapa garis hitam? 1, 2, 3, 4, ada 5. Pola ketiga ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada ke-7. Nah, jadi pola berikutnya itu kita lihat aja apa perbedaan dari pola 1 ke pola 2. Nah, di sini pola satunya diambillah dia dengan 3 kali 1 dikurang 0. Sama dengan 3. Kemudian pola kedua, 3 kali 2 dikurang 1 sama dengan 5. 3 kali 3
kurang 2 sama dengan 7. Maka tinggal pakailah pola yang ada. 3 kali pola keberapa? Pola ke-9. Berarti menjadi 3 kali 9 dikurang 8. Kenapa dia dikurang 8? Karena dari awal ada nolnya. Jadi pola ke-9 itu menggunakan rumus 3 kali 9 dikurang 8 sama dengan 19. Jadi pola ke-9 memiliki sebanyak 19 batang korek api. Yang keempat, tentukan dua suku berikutnya dari pola berikut ini. 4, 20, 8, 40, 16, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita lihat pola apa yang terbentuk. Kalau nggak dapat yang di sampingnya, lihat yang pola kedua di depannya. Atau kalau nggak dapat di bilangan kedua, perhatikan bilangan ketiga. Nah, seperti yang di sini. Ini yang diperhatikan adalah bilangan 1, langsung lompat ke bilangan 3. Dari bilangan 3, lompat langsung ke bilangan 6. Dari bilangan 6, melompatlah ke bilangan 8. Seperti itu dia pola-polanya. Jadi setiap satu lompatan itu dikali 2. Maka dua suku berikutnya adalah 80 dan 32. 4 kali 2 ada 8. 8 kali 2 ada 16. 16 kali 2 ada 32. Sama halnya dengan yang 20. 20 dikali 2, 40. 40 dikali 2, 80. Itu dia. Nah, ini contoh terakhir. Tentukan dua suku berikutnya dari pola berikut ini. Bilangannya adalah 16, 57, 19, 50, 23. Yang diminta adalah dua angka berikutnya. Ya, lihat saja pola yang terbentuk. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau nggak ada pola kedua, kalau nggak nampak di barisan di bilangan keduanya, lihat bilangan ketiga. Karena dari 16 ke 57 ini kan rancu dia kan. Kayaknya nggak akan ada yang terbentuk dari 57 ke 19 juga kan. Tapi dari 16 ke 19 itu jelas. Dia tambah 3. Dari 19 ke 23 juga tambah lagi. Dia tambah 4. Dari 23, habis tambah 3, tambah 4. Berarti dari 23 ke 28, tambah 5. Begitu juga dengan yang temannya. Sebelahnya, 57 ke 50, itu dikurang 7. Dari 50 ke 43, itu juga dikurang 7. Ya kan? Jadi hasilnya yang diperoleh dua bilangan berikutnya itu adalah 43 dan 28. Nah, sampai di sini aja. Contoh-contoh yang lainnya ada di dalam modulmu. Silahkan kamu baca. Kamu pelajari modul itu, jangan hanya dilihat-lihat aja. Nah, seperti biasa, Ibu kasih latihan. Silahkan kamu kerjakan latihanmu di dalam double folio. Dan kumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh wali kelasmu. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat belajar.